Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga teman-teman di sini diberikan kesehatan selalu, semoga diberikan umur yang berkah dan rezeki yang berkah. Ya, karena sejatinya yang mungkin yang luput dari kesadaran kita itu bukan seberapa banyaknya harta, bukan seberapa lamanya seseorang itu hidup, bukan seberapa banyaknya yang dia miliki. Ya, tetapi seberapa manfaatnya apa yang dia miliki, ya seberapa berkahnya umur yang dia gunakan. Ya, kenapa bisa aku katakan seperti itu? Karena ternyata banyak orang-orang yang memandang umur itu dari segi lamanya dia itu hidup. Oh, dia hidupnya bisa sampai 90 tahun. Oh, dia hidupnya bisa sampai 100 tahun. Nah, bukan itu yang menjadi masalah. Ya, tetapi yang menjadi masalah, apakah hidupnya itu bisa bermanfaat buat orang lain? Ya, apakah hidupnya itu bisa umurnya itu bisa berkah? Ya, itu yang menjadi masalah. Ya, karena ternyata banyak orang-orang yang mereka itu hidupnya lama, hidupnya 90 tahun, hidupnya bahkan sampai ada yang 100 tahun. Tetapi tadi di dalam kehidupannya, ya dia sedikit beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit berbuat baik, ya sedikit berbuat baik, ya sedikit melakukan amal-amal soleh. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan, bukan seberapa lamanya seseorang itu hidup. Ya, bukan seberapa banyaknya harta yang dia miliki. Kalau hartanya banyak, tapi tidak dia manfaatkan untuk sesuatu hal yang baik, itu sama aja bohong. Ya, sekarang kita banyak menemukan orang-orang hartanya banyak, ya hartanya di mana-mana, ya mau beli apapun kebeli. Ya, tetapi dia menggunakan hartanya untuk sesuatu hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Ya, teman-teman, jadi itu adalah salah satu hal yang harus kita syukurin salah satunya. Nah, mungkin ya pada malam hari ini kita akan membahas tema yang berjudul apa? Yang berjudul apa ya? Temanya tuh, aduh, ininya lupa apa kayak yang susah dicari, ya, yang sulit dicari di zaman ini, ya. Yang sulit dicari, ya, yang sulit dicari di zaman ini. Ya, teman-teman mungkin tahu ya makna dari ataupun arti dari kata sulit itu seperti apa. Ya, sulit ataupun bisa kita katakan bahasa lainnya itu adalah langka. Ya, jadi ketika kita mungkin mendapati sesuatu hal yang dimana bisa dikatakan itu sulit, ya kita mendapati sesuatu hal yang dimana sesuatu hal itu langka, ya maka ketika kita mungkin mencari sesuatu hal tersebut, ya itu tidaklah mudah, gitu. Jadi misal contoh teman-teman kayak mencari, misal di pasar ya, kita mencari sepatu, ya sepatu ini edition limited. Nah itu pasti kan kita sulit untuk mencari, ya pasti kita tidak mudah untuk mencari karena bisa dikatakan jumlahnya itu sedikit. Ya, jumlahnya itu langka dan tidak semua orang itu bisa menemukan. Nah, itu bisa dikatakan ataupun sulit ya, sulit, tidak mudah, langka, ataupun edition limited. Ya, bahasa kerennya itu edition limited. Nah, mungkin teman-teman sudah paham. Nah, terkait masalah zaman, ya, ada di salah satu hadis, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, badal Islamu ghariban wa sa'uda kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Ya, Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing pula. Ya, fatuba lil ghuraba, dan beruntunglah orang-orang yang terasingkan. Kita tadi mendengarkan hadis. Ternyata kata Rasulullah apa? Ya, Islam itu ketika datang, Islam itu ketika hadir. Ya, kalau teman-teman tahu dulu di zaman Arab-Arab Jahiliyah,
ya sebelum Islam itu datang. Ya, kalau kita mungkin di suatu tempat, teman-teman, tempat yang kita mungkin orang Indonesia itu biasanya warna kulitnya itu sawo mateng. Ya, warna kulit orang-orang Indonesia itu biasanya sawo mateng. Nah, tiba-tiba ternyata ada orang-orang yang mungkin kulitnya itu berbeda dengan kita. Entah kulitnya itu hitam, entah kulitnya itu mungkin putih banget seperti orang-orang Eropa. Nah, pasti ketika dia datang ke perkumpulan tadi ataupun ke lingkungan masyarakat Indonesia ataupun suatu tempat, suatu daerah tadi, itu akan terlihat asing. Karena kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang baru, yang belum pernah ada, yang bisa dikatakan mungkin tidak pernah melihat mungkin ya. Mungkin pernah melihat di sosial media, tapi secara langsung ini jarang kita menemukan. Nah, maka orang tersebut itu akan dianggap asing. Nah, jadi Islam dulu ketika datang ke Indonesia, ketika datang ke muka bumi, ya, ketika datang, ya, ketika datang ke muka bumi, ya, ketika Islam itu muncul, ketika Islam itu hadir, ketika syariat-syariat itu ada, ya, hadir, itu ternyata banyak, ya, orang-orang yang merasa risih, orang-orang yang mungkin membenci, ya, membenci atas apa? Atas tadi, ya, sesuatu hal yang mungkin tidak pernah hadir di masyarakat, sesuatu hal yang mungkin tidak pernah ditemukan. Kok tiba-tiba orang disuruh sholat, kok tiba-tiba orang disuruh puasa, kok tiba-tiba orang disuruh berzakat. Nah, berarti apa? Islam itu datang dalam keadaan asing. Badal Islamu ghariban. Ya, wa sa'uda kama bada'a ghariban. Dan Islam akan kembali dalam keadaan asing. Nah, berarti apa? Ketika muncul dalam keadaan asing, ya, otomatis kembali dalam keadaan asing. Nah, kita ini sedang berada di akhir zaman. Yang dimana di zaman ini, ya, banyak orang-orang yang menormalisasikan sesuatu hal yang berkaitan tentang masalah kemaksiatan. Jadi kemaksiatan di zaman sekarang, yaitu sudah dianggap sesuatu hal yang normal. Kemaksiatan di zaman ini sudah dianggap sesuatu hal yang biasa saja. Wah, kemaksiatan. Wah, orang pacaran. Wah, orang berduaan, orang boncengan dengan perempuan lain, itu sesuatu yang biasa. Bahkan sekarang di zaman sekarang, itu banyak kita menemukan orang-orang yang mungkin gak pacaran itu dibilang apa? Dibilang gak normal. Ya. Bahkan banyak orang tua sekarang, ya, orang-orang terdekatnya yang menyuruh temannya itu untuk berpacaran. Agar apa? Biar semangat. Ya. Jadi apa, teman-teman? Ternyata hal-hal tersebut itu sudah dianggap asing. Sedangkan syariat ataupun tadinya ilmu agama, ya, agama Islam itu sudah dianggap apa? Banyak orang yang menganggap apa? Menganggap asing. Ada orang laki-laki, ya, dia itu bisa dikatakan rajin sholat 5 waktu di masjid. Ya, sholat itu kewajiban, teman-teman. Ya, sholat itu kewajiban. Jadi ketika ada orang rajin sholat ke masjid, ketika ada orang dia itu rajin sholat 5 waktu, tepat waktu, dan ke masjid, itu seharusnya apa? Sesuatu hal yang biasa, ya. Sesuatu yang biasa apa? Karena itu wajib. Kayak ada kita mungkin melihat ada orang makan 3 kali sehari. Itu biasa nggak? Itu biasa. Kenapa? Tadi, suatu kebutuhan, suatu kewajiban kita. Ya, untuk apa? Untuk makan. Nah, sekarang kita banyak menemukan apa? Ternyata orang-orang ataupun mungkin kita sering mendapati teman-teman kita, ya, ataupun kita sendiri, ya, mungkin teman-teman itu rajin ke masjid, teman-teman itu rajin sholat 5 waktu, teman-teman itu rajin sholat tepat waktu. Itu dianggap apa? Dianggap alim. Dianggap apa? Dianggap ustadz. Ya. Ini yang mungkin apa ya? Kesalahan yang bisa dikatakan kesalahan fatal. Ya, kenapa sesuatu hal kewajiban yang kita melakukannya, yang memang udah kewajiban kita itu harus melakukannya, kenapa hal itu dianggap sesuatu hal yang bisa dikatakan hal yang asing, hal yang langka. Bahkan orang-orang yang mereka itu melakukan amal ibadah itu dipanggil ustadz,
dipanggil Pak Haji. Ya. Sampai ternyata banyak dari kita ataupun orang-orang di sekitar kita yang malu untuk berbuat kebaikan, yang malu untuk melakukan amal ibadah. Kalau bisa dikatakan ada orang, dia itu malu untuk melakukan puasa sunnah, dia itu malu untuk melakukan sholat sunnah. Mungkin sholat sunnah tadi kan ketika tidak dikerjakan, dia itu tidak apa-apa, tidak mendapatkan dosa. Ketika dilakukan, itu akan mendapatkan pahala. Nah, yang aneh, sekarang orang itu malu ketika dia itu melakukan kewajiban. Kewajibannya apa? Sholat 5 waktu. Larangan yang Allah perintahkan kepada kita apa? Pacaran. Ya. Jadi sekarang teman-teman, ya kalau kita melihat, kita mau seberapa tahu diri kita, ya melihat orang-orang di zaman sekarang, orang-orang yang dia itu ibadah, orang-orang yang dia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka itu langka. Bagaimana cara kita itu mengetahuinya? Teman-teman datang ke masjid. Teman-teman datang ke masjid, lihat seberapa banyak orang yang sholat ke masjid. Sekarang teman-teman gini, kita perhatikan. Lagi Jumatan, Jumat itu kan ramai kan, dari depan sampai belakang tuh penuh. Ya rata-rata di beberapa masjid, bahkan sampai luar-luar. Itu bukan cuma satu masjid, itu banyak dari beberapa masjid yang ada di sekitar. Sekarang sholat 5 waktu, berapa orang yang sholat? Ya, sholat 5 waktu itu berapa orang? Paling sedikit teman-teman. Satu soft, 2 soft, 3 soft. Ya tergantung tadi ukuran masjidnya. Nah ternyata apa? Sekarang kita tidak mudah untuk menemukan orang-orang yang taat, orang-orang yang baik. Bahkan ada di salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nas zamanus sabir. Ya, fihim 'alad dini. Ya, kata Rasulullah apa? Yang di mana seseorang itu berpegang teguh dengan agama, fihim 'alad dini, yang mereka itu menggenggam agama, mereka itu berpegang teguh dengan syariat. Ya, talqabit al-jamri. Seperti dia itu memegang bara api ataupun tadi batu bara api yang sangat panas. Jadi sekarang teman-teman, aku ada cerita itu temanku. Ada cerita temanku. Dia itu punya teman hafiz karena dulu dia itu pondok pondok pesantren, ya ataupun dia itu pernah mondok di pondok pesantren hafiz. Ya, yang dimana bisa kita tahu biasa menghafal Quran. Dia itu punya teman-teman, punya teman cewek atau laki, ya cewek kalau nggak salah. Dia itu dia kalau nggak salah kuliah di sini atau tinggal di sana Jogja kalau nggak salah. Kita tahu lah kota-kota yang seperti itu, Jogja, Bandung, Jakarta, itu agak riskan. Ternyata apa? Ternyata ya tadi teman-teman, ya ternyata temannya itu, ya mungkin kalau nggak salah ya, aku lupa. Kalau nggak salah dia itu sudah mungkin pernah hafal Quran. Ternyata dia melakukan perbuatan yang seperti itu. Ya kalau nggak salah seperti itu. Melakukan tadi. Ya perbuatan yang bisa dikatakan tadi seperti pasutri, pasangan suami istri. Ya. Sekarang kita banyak menemukan hal seperti itu teman-teman. Ya. Kita banyak menemukan hal seperti itu. Bahkan memang gini, ketika di dalam kehidupan kita Islam itu tidak diterapkan, ya maka tadi agama itu akan terasa asing. Bahkan ada di salah satu hadis, kita mungkin banyak menemukan seorang laki-laki yang mungkin salaman dengan seorang perempuan, seorang laki-laki yang mungkin friendly dengan seorang perempuan, perempuan juga yang friendly dengan seorang laki-laki. Yang dimana ternyata dari friendly tersebut itu dapat menimbulkan perpecahan rumah tangga, dapat menimbulkan kasus apa? Kasus perceraian, ya penceraian. Ada salah satu hadis, ya yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya la usafihun la usafihun nisa, aku lupa. Pokoknya ini, artinya gini, arti hadisnya. Ya, Rasulullah itu, ya saya itu kata Rasulullah, ya Rasulullah saya itu tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita. Ya, jadi Rasulullah itu nggak pernah menyentuh tangan seorang perempuan. Kecuali tadi, ya istrinya. Karena kenapa teman-teman? Ya, karena kenapa? Ketika Rasulullah itu menyontohkan kepada kita, ketika Allah itu melarang perbuatan ataupun sesuatu perbuatan kepada kita,
ketika Allah itu memerintahkan perbuatan kepada diri kita, ketika Rasulullah itu memerintahkan kepada diri kita, bahkan ketika ada seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dan diganjar dan dibalas dengan sesuatu, ataupun tadi balasan yang sangat pedih, siksaan yang sangat berat. Berarti apa teman-teman? Ya, berarti perbuatan itu dapat merugikan seseorang. Ya. Makanya jujur, aku sendiri takut teman-teman. Aku takut. Takutnya kenapa? Kadang ada salah satu hadis gini. Ya, hufatil jannatu bil makari. Ya, hufatin nar wa hufatin nar bisyahawat. Surga itu dihiasin dengan sesuatu hal yang disukain. Sedangkan neraka, ya, wa hufatin nar bisyahawat. Sedangkan neraka dihiasin dengan sesuatu hal yang berbau syahwat. Teman-teman, kalau ternyata itu kata Rasulullah itu surga itu dihiasin dengan sesuatu hal yang tidak disukai, sedangkan neraka, ya, dan neraka dihiasin dengan sesuatu hal yang berbau syahwat. Kalau itu caranya, kalau itu yang dikatakan Rasulullah, berarti ternyata apa? Ternyata orang-orang yang taat di zaman sekarang, orang-orang yang rajin di zaman sekarang, orang-orang yang rajin ibadah, yang menjaga ketaatannya, menjaga hawa nafsunya, berarti dia sekarang apa? Sesuatu hal yang asing. Karena tadi apa? Berarti apa? Kalau surga itu diasin dengan sesuatu yang tidak disukai, berarti apa? Sesuatu amal kebaikan. Kita melihat orang yang baik, kita melihat laki-laki yang soleh, kita melihat perempuan yang soleha, itu akan terlihat apa? Akan terlihat biasa saja. Ya. Akan terlihat apa? Akan terlihat sesuatu hal yang mungkin tidak kita sukai. Makanya sekarang wajar, ya, bukan wajar. Makanya sekarang kita banyak menemukan orang-orang yang ternyata tadi, balik lagi, dia menikah baru beberapa bulan, cerai. Karena dia tidak memilih, tidak memperhatikan agama. Sedangkan sekarang, ya, kata Rasulullah apa? Wa hufatin nar bisyahawat. Ya, sedangkan neraka dihiasin dengan sesuatu hal yang tidak disukai. Sesuatu hal yang berbau syahwat. Syahwat itu teman-teman, aku sendiri jujur, aku sebagai anak muda, aku sebagai remaja, ya, aku pun juga punya syahwat, aku pun juga punya nafsu. Nah, tetapi apa? Aku tadi menjaga hawa nafsu tersebut, aku menjaga syahwat tadi. Makanya menjaganya dengan apa tadi? Mungkin tidak terlalu dekat dengan lawan jenis. Ya, aku jujur, aku orangnya itu bisa dikatakan orang tidak kenal pun, ya itu bisa dekat. Ya, orang mungkin dia itu lagi duduk di sampingku, itu aku bisa cepat kenal ya. Ya, tetapi tidak dengan seorang wanita. Ya, maksudnya ketika secara langsung ya, secara langsung. Ya, makanya di sini teman-teman, ya ini yang mungkin aku usahain kalau mungkin ketika ada beberapa kekurangan ya, insya Allah semoga kita lebih baik dari sebelumnya. Ternyata apa? Sekarang itu kita banyak menemukan orang-orang yang dia itu menjaga di dalam ketaatan, dia itu menjaga di dalam ibadahnya, ya dia merasa hal tersebut itu adalah sesuatu hal yang asing. Ya, bahkan ternyata banyak anak-anak pondok yang dia itu dulunya pondok, yang dia itu dulunya pernah belajar agama, yang dia itu mungkin dulunya pernah belajar Al-Quran, pernah pemakaian tertutup. Dia itu malu untuk menunjukkan apa? Identitas dirinya. Kalau teman-teman mungkin anak muda itu kan pengennya gaul. Anak muda itu kan pengennya dikenal oleh banyak orang. Kayak pengennya tuh apa ya? Pengennya tuh trending. Ya, sekarang anak muda kan pengennya gitu kan, pengennya viral. Nah, tetapi ternyata teman-teman, ya banyak orang yang memviralkan dirinya, tetapi dia tidak memperhatikan tadi syariat-syariat agama. Ini yang salah. Gitu. Jadi kalau orang-orang yang mereka itu, mungkin teman-teman anak muda mau pakai, misal aku pakai jaket, ya. Misal orang biasa pakai koko, aku pakai jaket, itu no problem. Ya. Orang-orang biasa pakai peci, teman-teman pakai topi, itu nggak apa-apa. Ya. Asal apa? Hal itu tidak melanggar syariat. Ya, hal itu tidak melanggar syariat.
Maksudnya apa? Tidak memakai celana mungkin di atas lutut kalau laki-laki. Karena aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Ya perempuan, ya. Jangan sampai kalau misal mau pakai baju, misal baju apa, tadi ya diperhatikan, jangan sampai bentuk tubuhnya itu kelihatan. Ini yang mungkin menjadi banyak yang luput ya di dalam mungkin di sekitar kita. Toh jangankan perempuan yang mungkin menutup aurat, jangankan perempuan yang mungkin dia itu menutup aurat tetapi bajunya ketat. Toh orang-orang yang cadaran aja teman-teman, nah itu bisa kelihatan cantik loh. Ya. Orang-orang yang cadaran, ini mbaknya cantik banget. Ya. Itulah makanya ini adalah salah satu hal yang ternyata harus kita perhatikan. Sekarang itu kita sedikit banget menemukan orang yang mungkin tidak mudah untuk bergaul dengan lawan jenis. Jujur, aku bisa katakan itu sedikit. Ya. Orang-orang yang mungkin dia itu pernah mondok, yang mungkin dia itu paham agama, bahkan juga ada. Ya, ini juga mungkin mengingatkan ya kepada diri kita semua, khususnya aku pribadi. Jadi ternyata apa? Ternyata orang-orang yang baik, orang-orang yang taat di zaman sekarang itu sudah merasa terasingkan. Nah, terkait sulit mencari, ya apa sih yang sulit kita cari di zaman sekarang? Berarti ketika ada orang yang taat, dia itu dan dia itu beribadah, ternyata dia itu terasingkan. Berarti dia itu adalah orang-orang yang sulit yang sulit kita cari di zaman sekarang. Ya, sulit. Makanya banyak kan kasus-kasus di luar sana ada perempuan. Ya, sekarang siapa sih perempuan yang nggak mau mendapatkan laki-laki yang baik? Pasti mau semuanya. Sekalipun seorang pelacur ya, mohon maaf. Kamu kalau dipilih, kamu kalau misal apa milih suami, kamu pilih suami yang mana? Oh, suami yang cuma menyimpan aku saja di dalam hatinya, misalnya kayak gitu. Pasti pengen seperti itu. Ya, pasti semua orang pengen seperti itu. Ya. Tetapi apa? Realitanya berbeda dengan apa yang di dalam hati. Ya, karena apa? Karena ternyata banyak orang yang rusak pikirannya itu karena apa? Karena tontonan. Oh, laki-laki yang baik tuh laki-laki yang seru tuh seperti ini. Laki-laki yang nggak membosankan tuh seperti ini. Alah, kalau laki-lakinya rajin sholat, rajin ke masjid itu membosankan. Nah, ini yang banyak menjadi masalah. Ya. Bener, tontonan itu merusak, teman-teman. Tontonan itu merusak. Merusak apa? Merusak pikiran. Tontonan, pergaulan, lingkungan. Makanya, teman-teman, orang-orang, ya ini aku pastikan. Ya, rata-rata mungkin hampir semuanya, hampir kebanyakan. Orang-orang yang dia itu mudah bergaul dengan lawan jenis, ya, dia nggak akan tahu ataupun dia tidak akan menyadari mana laki-laki yang baik ataupun pasangan yang baik ketika dia itu datang ke dalam kehidupannya. Dia nggak akan tahu. Karena kenapa? Biasa ya, anak mahasiswa itu kan kalau di rapat, di kafe-kafe itu kan ngumpul dengan lawan jenis, biasa berbaur. Biasanya apa? Main kartu. Biasanya apa? Ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa. Di situ dia akan merasakan, oh iya, ternyata laki-laki yang mungkin ada temennya jarang sholat. Oh, dia jarang sholat. Dia kalau puasa mungkin nggak puasa. Mungkin dia punya pacar. Tapi ternyata dia itu kalau diajak ngobrol enak ya. Oh, di sana dia akan mengukur. Oh, berarti laki-laki yang akan saya jadiin pasangan tuh laki-laki yang seperti ini. Rusak, teman-teman. Ya, begitupun juga kebalikannya. Ketika seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Ya, makanya memang di zaman ini kita itu sulit untuk menemukan orang-orang yang baik, orang-orang yang taat. Karena tadi ada bahkan gini, kalau teman-teman ya, kalau misal yang melakukan perbuatan-perbuatan negatif, ya itu adalah orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang yang dia itu apa ya? Bisa dikatakan orang-orang yang dia itu mungkin nggak pernah mondok. Orang-orang yang mungkin orang tuanya itu nggak tahu tentang agama. Ya kan sekarang kita banyak kan menemukan anak-anak
Ya mungkin dia itu nggak tahu sholat, yang dia itu mungkin nggak mengenal syariat. Karena apa? Orang tuanya nggak mengenal agama. Orang tuanya nggak pernah sholat. Orang tuanya mungkin masih sering berbuat kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Nah, ketika mungkin orang-orang anak-anak yang melakukan hal negatif itu adalah terlahir dari lingkungannya seperti itu, mungkin ya udahlah gitu kan. Tetapi yang disayangkan sekarang, ternyata banyak orang-orang yang dia itu dulu pernah punya latar belakang agama, ya. Bahkan sekarang banyak kok santri-santri yang tidak malu untuk menyebarkan kemaksiatannya, ya. Tidak malu. Ini teman-teman, orang-orang yang jujur deh, aku sendiri, orang-orang yang dia itu tertarik ataupun dia itu lebih mendalami agama, bukan mereka itu nggak seru, bukan. Tetapi apa? Ternyata mereka itu lebih tenang ketika dia itu lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang aku rasakan. Ya. Aku banyak teman-temanku kok, ada teman kontrakan. Teman-temanku yang ngerokok banyak. Teman-temanku yang mungkin pacaran juga banyak. Teman-temanku yang mungkin dia itu biasa gitaran mungkin ada di luar sana. Ya. Tapi apa? Jujur, ketika aku bermain dengan mereka, aku merasa hatiku tuh ada yang kurang. Merasa hatiku itu galau. Kayak apa enaknya? Bahkan teman-teman, aku tadi baru dari salah satu masjid. Jadi kan tadi sebenarnya ini tadi aku sholat isya itu di luar. Karena ada Ustadz Taki Malik sama Ustadz Fatur. Nah ternyata pas aku cek, wah ternyata ngisi kajiannya jam 19.30. Makanya tadi aku dari sana ngebut ke sini. Akhirnya jam 8 kan. Makanya tadi aku minta mulai duluan. Nah, itu ketika habis sholat sunnah gitu kan. Itu disetelin apa namanya sound. Soundnya itu lagu-lagu Islami lah. Lagu Islami, ya lagu-lagu kayak apa ya? Marzin atau apa aku lupa. Itu apa? Jadi ketika ada suatu acara, itu dikasih backsound, itu dikasih musik, itu akan terlihat acara itu bagus, akan terlihat acara itu menarik. Acaranya menarik. Ternyata apa? Ketika tadi soundnya dimatiin, hening. Berarti apa teman-teman? Berarti apa benar? Ya surga dunia itu dihiasi dengan neraka, bukan neraka ya. Dunia itu tuh banyak hiasan. Ya. Dunia itu banyak hiasan. Ini pengajian tadi ya. Dunia itu banyak hiasan. Jadi ternyata ketika kita itu melihat sesuatu hal dari segi dunia, ya, yang mungkin kita anggap itu adalah sesuatu hal yang menarik, itu sesuatu hal yang tidak membosankan. Ternyata ketika kita memasukinya, ketika kita mendapatinya, beberapa minggu, beberapa bulan itu akan membosankan. Makanya sekarang lihat aja orang-orang cerai, orang-orang mungkin pisah ranjang dan sebagainya, rusak hubungan rumah tangganya, naudzubillah. Perempuannya cantik-cantik. Saya kalau dipikir, kalau perempuannya cantik bisa bertahan, tapi kenyataannya tidak. Karena apa? Kapasitas dia itu melihat dari segi dunia, sedangkan hal-hal dunia itu tidak akan bertahan lama. Sifat dunia itu adalah apa? Sementara, teman-teman. Ya, sifat dunia itu sementara. Makanya sangat rugi seseorang yang melihat ataupun seseorang yang memilih sesuatu hal karena dia itu hanya berdasarkan penilaian dari apa? Dari segi dunia. Ya, dari segi dunia. Makanya jujur, ini yang mungkin sangat aku perhatikan. Setiap aku mungkin ingin memilih sesuatu barang apapun itu, ya, sesuatu barang. Aku kalau jujur ya, contoh aku beli jam, aku beli topi, ataupun aku beli aksesoris yang mungkin aku pakai lah, baju apa yang aku pakai. Aku jarang beli baju, teman-teman. Tetapi ketika aku membeli sesuatu barang, aku cari sesuatu barang yang mungkin kualitasnya itu bagus. Ya, nggak mahal-mahal banget lah, minimal ori. Ya, misal kayak Kenki mana yang ori? Oh, yang ori harganya 100.000, 100 berapa lebih aku beli. Ya. Jadi, kenapa? Ketika aku memilih sesuatu barang, ketika aku ingin memiliki sesuatu barang, aku perhatikan dulu.
perhatikan apa tadi? Barang-barang yang mungkin asli, barang-barang yang mungkin berkualitas. Ya, harga nggak apa-apa. Aku mikir, harga nggak apa-apa. Misal ada jam tangan harganya 35.000. Jam tangan Genki itu kan misal ada yang asli, ada yang KW kan. Yang asli harganya 100.000. Aku lebih milih 100.000. Karena kenapa? Kalau aku beli yang 30.000, itu paling berapa minggu juga rusak. Nanti angkanya itu copot, jarumnya itu copot. Tapi kalau aku beli yang asli di sini nih bukan berarti mahal banget ya. Minimal tadi, misal 100.000. Itu 1 tahun, 2 tahun, ini jamku alhamdulillah udah hampir sekitar mungkin 5 tahun ya. Hampir sekitar 5 tahun kalau nggak salah. Ini masih awet. Bahkan kalau rusak tinggal ganti baterai. Karena kenapa? Tadi, ketika aku ingin memiliki sesuatu hal, itu aku perhatikan terlebih dahulu. Aku pengen ketika aku memiliki sesuatu hal, ini aku pakai dengan jangka waktu yang sangat lama. Itu dalam segi barang. Apalagi apa? Ketika kita mencari teman hidup, ketika kita mencari sahabat, ya, jujur teman-teman, ya, bisa aku katakan apa? Bisa aku katakan, aku aja dalam mencari teman-teman di luar sana, ya, teman-teman di sekitarku, itu nggak mudah, ya. Dalam mencari, mungkin bisa dikatakan baru teman saja ya, itu tidak mudah, ya. Tidak mudahnya kenapa? Mungkin mencari teman itu mudah, ya, tetapi mencari teman-teman, mencari seseorang yang mungkin dia itu satu frekuensi, seseorang yang mungkin dia itu taat di dalam ibadahnya, itu nggak mudah. Ya, sekarang banyak kok teman-temanku kalau lagi di kampus sholat ke masjid, tapi lagi di kontrakan nggak pernah ke masjid. Banyak. Ada juga yang di kampus juga nggak sholat ke masjid. Sekarang gini teman-teman, kalau kita bikin rank. Tadi kita banyak menemukan orang-orang yang nggak sholat pertama, ya, orang-orang yang nggak sholat. Yang kedua, orang yang nggak sholat, misal di bawah nih, orang yang nggak sholat. Nah, di atasnya kita menemukan orang-orang yang dia itu mungkin sholat, tapi nggak suka ke masjid sholatnya. Ya, ini yang kedua nih. Ya, naik lagi set, kita menemukan orang-orang yang dia itu tadi mungkin di kampusnya sholat ke masjid, tapi di kontrakan nggak sholat ke masjid. Ya, kita ini yang tingkatan yang atasnya. Nah, yang atasnya lagi kita menemukan orang-orang yang entah di kampus, entah di tempat kerjaan, entah di luar, entah di kontrakan, entah di rumah, waktunya azan langsung sholat ke masjid. Berarti apa? Ya, ini tipis banget nih. Kita jarang menemui orang-orang yang seperti ini. Ya, jujur, aku sedih karena aku mungkin tadi ya aku punya teman kontrakan juga. Ya, aku juga punya teman-teman yang mungkin nggak ngontrak juga. Itu sedikit menemukan orang-orang yang rajin ke masjid, orang-orang yang taat. Nggak ada juga teman-temanku, ya, yang rajin ke masjid, waktunya azan ke masjid, waktunya azan sholat. Tapi apa? Pacaran, ya, pacaran. Aku nggak peduli. Orang-orang mungkin melihat aku apa ya? Aku nggak punya pacar, aku nggak peduli. Ya. Justru ketika teman-teman gini, bukan berarti kita itu memang tidak boleh membanggakan sesuatu hal yang kita lakukan. Contoh kita melakukan amal ibadah, kita sedekah, kita berbangga-bangga, itu nggak boleh. Tapi teman-teman, ya, kalau kita sekarang masih di dalam ketaatan, kita masih berusaha, itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Bukan sesuatu hal yang malu. Malu saya nggak punya pacar. Bahkan sampai ada temanku gini, dia itu mengatakan kalau orang nggak pacaran, gimana mau mendapatkan pasangan nih? Itu temanku, ya, anak masjid, yang dia itu mungkin pernah ngisi tilawah qori ketika wisuda baca, pokoknya ketika acara-acara gede di auditorium. Dia mengatakan seperti itu. Kalau nggak pacaran, gimana kita ingin mendapatkan seseorang? Yang dia takutkan apa? Yang dia takutkan itu adalah ketika orang tersebut itu diambil oleh orang lain. Nah, ini teman-teman. Makanya perempuan itu bisa dikatakan tadi ya, perempuan itu adalah salah satu fitnah yang mungkin cukup besar.
khususnya di kalangan anak muda. Orang dia mungkin nggak minum, dia mungkin nggak ngerokok, ya dia mungkin waktunya sholat tepat waktu. Tetapi ketika seseorang laki-laki sudah diuji dengan seorang wanita, aku sendiri nggak kuat teman-teman. Aku kemarin ceritanya aku lagi keluar, ya nganterin temanku beli pulsa. Pada akhirnya pas aku lagi temanku lagi beli pulsa kan, aku mau muterin motor. Ternyata ada temanku jualan kue, tapi udah habis ketika saat itu. Jadi dia lagi beres-beres. Nah aku kan ngobrol-ngobrol dulu sama temanku ini kan. Itu pembeli tuh banyak, ada 1, 2, 3, apalagi yang cewek itu banyak banget. Ya, aku sampai bilang gini, wah, Wiki ya, jujur aku nggak kuat nih. Aku nggak kuat. Maksudnya aku yang mungkin di situ baru sebentar aja aku nggak kuat. Apalagi temanku yang tadi jualan, gitu loh. Lihat sekarang perempuan-perempuan sekarang, ya make up udah ada, ya filter udah ada, ya make up filter. Ini kan membuat sesuatu hal yang mungkin kalau kita mungkin ketika lagi keluar motoran, lihat misalnya ada perempuan lewat, oh biasa. Tapi sekarang dengan adanya tadi make up, dengan adanya mungkin filter, itu kan seakan-akan perempuan cantik ya. Karena aku di sini, aku kan tidur di masjid kampus ya. Saat ini aku tidur di masjid kampus ya, karena jujur di sini lebih nyaman. Sudah aku juga ngontrak juga sama teman-teman. Tapi ternyata ya ini menurut aku lebih nyaman. Ya, karena waktunya sholat itu enak. Ya. Nah, ternyata apa? Ternyata memang sekarang itu kalau orang tidak memiliki ilmu di dalam kehidupan, dia nggak akan tahu mana seseorang yang taat, seseorang yang jarang kita dapati. Contoh gini, aku dulu pernah, teman-teman tahu Lipia itu kan sekolah Timur Tengah yang cukup terkenal. Ya, jadi orang-orang yang dia itu sekolah di Lipia itu seakan-akan dia itu sekolah di Timur Tengah, tapi dia itu tetap kuliah di Indonesia. Jadi salah satu pendidikan yang dari Timur Tengah, yang mungkin pengajar itu syekh, ya tetapi tempatnya itu ada di Indonesia. Jadi dulu itu aku pernah teman ibuku tuh nyuruh ke ibuku buat masukin aku ke sana. Tapi dulu aku nggak tahu bahwasanya Lipia itu adalah suatu tempat pembelajaran ataupun sesuatu bisa dikatakan kampus yang mungkin cukup ternama. Bahkan orang-orang yang hafiz 30 juz itu belum tentu lolos sono. Bayangin, orang yang hafiz 30 juz belum tentu lulus di Lipia. Bayangin. Ya. Bayangin. Berarti apa? Orang-orang ke sana itu adalah orang-orang pilihan. Ketika itu apa? Aku nggak tahu. Tetapi ketika ada temanku daftar ke sana, ternyata aku baru tahu seketat itu, ya sesusah itu masuknya. Banyak orang yang ingin masuk ke situ, tapi banyak ditolak. Aku baru tahu. Berarti apa teman-teman? Ya berarti kurangnya informasi di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita bisa mengetahui tadi hal-hal yang mungkin belum kita tahu dengan kita ngikutin kajian? Ya. Karena kenapa? Sekarang tuh benar-benar kita tuh sedikit menemukan orang-orang yang taat. Kalau teman-teman nggak pernah ikut kajian, teman-teman mungkin nggak pernah ikut ke beberapa tempat-tempat belajar, maka teman-teman nggak bakal tahu mana laki-laki yang taat, mana perempuan yang taat, mana perempuan yang baik. Nah sekarang perempuan apa? Perempuan itu identik dengan perasaan. Nah kalau perempuan itu lebih mementingkan suatu perasaan, ya maka yang akan unggul, yang akan menang laki-laki yang ngajak pacaran dibandingkan laki-laki yang menjaga dirinya. Bener ya? Itu bener banget. Nah sekarang teman-teman, laki-laki yang gak mau pacaran, dia kan gak mau ketemuan, dia gak mau ngajak jalan, dia maunya langsung ke rumahnya. Tapi laki-laki yang ngajak pacaran, dia akan sering banyak kasih sesuatu, dia akan lebih banyak kasih ngajak jalan, dia akan lebih banyak kasih perhatian. Nah perempuan ini lemahnya di sini, lebih ke perasaan. Oh dia peduli sama saya, kata siapa dia peduli? Itu hanya nafsu. Dan bahkan sekarang yang lebih ngeri apa? Yang lebih ngerinya itu sekarang banyak laki-laki yang dia itu ternyata memberi sesuatu kepada seseorang perempuan itu karena ingin mendapatkan sesuatu dari perempuan tersebut.
Makanya kemarin ada salah satu ini, aku menemukan salah satu konten yang dimana mungkin seorang dokter, ya mungkin cukup kita ketahui dokter ini cukup terkenal YouTuber. Dokter mewawancari seorang laki-laki, yang dimana laki-laki tersebut kalau nggak salah dia itu pernah bersetubuh atau pacaran apa bersetubuh dengan 28 seorang wanita, ya nonton Zari si laki-laki tersebut. Ya dia itu orang Jakarta kalau nggak salah. Nah ternyata apa teman-teman? Ternyata kata dia, ya cara mendapati seorang perempuan itu gampang. Kan ditanya, kok kamu bisa mendapati sesuatu perempuan? Ya bahkan rata-rata kata dia itu perempuannya minimal tuh apa ya? Kecantikannya tuh di atas rata-rata kalau nggak salah gitu. Ternyata teman-teman, ini salah satu ilmu. Salah satu ilmunya apa? Ternyata laki-laki yang memberikan perhatian kepada seorang wanita, laki-laki yang dia itu memberikan sesuatu kepada seorang wanita, bukan berarti dia itu orang baik. Ya. Beda lagi. Makanya kita harus tahu nih. Harus tahu konsepnya. Ya. Kalau dia mungkin ngajak nikah, dia nggak mau pacaran, mungkin is okay. Ya. Jadi ini salah satu hal yang ternyata banyak di kalangan anak muda yang tidak mengetahuinya. Ya pada akhirnya apa? Terjerumus dengan percintaan. Terjerumus dengan apa? Dengan perasaan. Saya udah sayang sama dia. Dia sudah memberikan banyak kepada saya. Saya akan memberikan apa yang dia mau. Saya berikan apa saja yang ada di dalam diri saya. Wah ini parah nih, mau mencari. Banyak sekarang teman-teman, ya jumlah perempuan itu lebih banyak dari seorang laki-laki. Makanya tadi, ya kita itu nggak akan tahu orang-orang yang edition limited, orang-orang yang itu langka, kalau kita nggak pernah ikut kajian. Ya, kalau di kajian kan dikasih tahu, oh laki-laki yang baik ini seperti ini, oh perempuan yang baik ini seperti ini. Ya, makanya di sini, ya ternyata yang sulit dicari di zaman sekarang itu adalah orang-orang yang taat, bukan orang baik. Orang baik banyak teman-teman. Sekalipun orang yang korupsi, sekalipun orang yang main judi slot, sekalipun orang yang gak sholat, dia itu bisa baik ke siapapun itu. Dia bisa ngasih barang, dia bisa ngasih bunga, dia bisa ngasih bucket, dia bisa ngasih motor, dia bisa ngasih mobil, dia bisa ngejajanin, dia bisa ngajak jalan. Kamu mau kemana? Ke luar negeri, saya beliin. Tapi ternyata uangnya itu dari mana? Dari slot. Uangnya itu dari mana? Dari judi. Uangnya itu dari mana? Dari orang tuanya. Uangnya dari mana? Dari hasil korupsi. Ini. Makanya di sini teman-teman, pesan aku, karena sekarang itu banyak orang yang percintaan. Ya, intinya apa? Jangan jauh-jauh dari ilmu agama dan jangan sekali-sekali mendekati tadi perzinahan. Sekarang tuh wah mudah banget orang-orang teman-teman. Ya. Jadi di sini kenapa? Ya mungkin aku membuat membuat tema tadi. Ya apa yang sulit sulit dicari di zaman sekarang itu. Karena kenapa? Ya sekarang orang itu tidak menyadari. Ya dia itu tidak menyadari mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan bisa dikatakan apa? Sekarang tuh aku lebih prihatin dan lebih miris. Ya ada anaknya Ustadz, bapaknya Pak Haji, tapi dia tadi dia sudah terjun ataupun sudah sudah jatuh ke dalam jurang apa? Jurang percintaan. Ya. Makanya buat kita semua ya harus lebih diperhatikan lagi. Ya terkait masalah ilmu kita, agama kita. Jangan sampai ya ketika kita mungkin mempelajari ilmu udah sebatas saja. Makanya kalau dapat ilmu itu dicatat. Dan ketika teman-teman itu mempelajari ilmu, cari kajian-kajian, cari ilmu-ilmu yang ada tahapannya. Karena kenapa? Kalau mungkin teman-teman biasa menemukan di luar-luar sana kayak kajian akbar ataupun di online-online, itu kajian-kajian yang mengantarkan teman-teman itu kepada kebaikan. Jadi ada orang mungkin gak suka pengajian, dengan mengikuti kajian tersebut bisa tertarik. Nah, yang kurang
mungkin di zaman sekarang itu tadi membahas tentang tadi step by step. Kita udah dapat nih orang-orang yang mau hijrah. Kita udah dapat nih orang-orang yang mau berubah untuk menjadi untuk mengajak kepada kebaikan. Tetapi dia itu lupa, dia itu luput. Bahwasanya orang-orang ini harus ada pengarahan. Makanya kalau bisa mungkin teman-teman nanti bisa mencari ya kelas-kelas yang mungkin belajar fikih, kelas-kelas yang mungkin belajar hadis. Hadis apa? Hadis arba'in. Hadis apa? Hadis sunnatul ahkam. Hadis apa? Misal kitab-kitab sirah nabawiyah, ya pengajian tafsir. Karena di situ ada tahapannya, ternyata banyak ilmu yang harus kita pelajari. Ya. Jadi teman-teman, mungkin nggak apa-apa teman-teman kajian, beberapa kajian, tetapi tadi yang harus diperhatikan, kita udah sadar bahwasanya kita harus belajar agama. Kita udah sadar kita ingin lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tadi harus diarahkan. Gitu. Makanya buat teman-teman sekarang ya mungkin tadi ya ternyata dari sesuatu hal tersebut ya dari mungkin tema yang tadi aku sampaikan ya yang apa sih yang sulit kita cari di zaman sekarang itu adalah orang-orang yang taat. Nah, dengan kita mengetahui ternyata kita itu harus butuh ilmu, ternyata kita itu masih kurang ilmu, berarti kita harus lebih banyak ikut pengajian. Ya. Jadi orang-orang yang ikut pengajian itu, orang-orang yang alim, orang-orang yang itu rajin ke masjid, bukan berarti dia itu orang yang polos. Nah, ini aku kesel banget nih. Banyak orang bilang, wah sini polos, sini polos. Kata saya polos. Ya, mungkin kalau dia sama aku lebih tahu aku. Ya. Ya aku pun juga sama teman-teman, aku orang Jakarta. Tetapi tadi, ya kalau orang kan, wah saya kalau nggak gaul, saya nggak dilihat keren. Nah ini salah. Jadi kita tetap harus di dalam ketaatan, gitu. Jadi teman-teman di sini jangan luput, jangan lepas dari yang namanya ilmu. Karena ketika seseorang itu hidup tanpa ilmu, maka dia tidak akan tahu mana arah jalan. Ya. Mana arah jalan? Karena banyak orang yang ternyata tersesat, banyak orang yang ternyata salah jalan, salah arah karena dia tidak tadi belajar ilmu, dia tidak belajar peta kehidupan, ya dia tidak membuka Quran, dia tidak mentadabbur Quran. Ini juga mengingatkan bagi diri saya pribadi. Makanya pesan aku teman-teman itu banyak mempelajari hadis. Beli satu kitab, belajar hadis, dibuka. Novel kita sudah baca sampai habis, tapi hadis kita belum baca. Ya, novel ada potongan terbaru kita baca sampai habis, tapi Al-Quran belum pernah kita baca. Banyak orang yang dia itu pandai dalam berbahasa Inggris, tetapi dia tidak pandai dalam membaca Al-Quran. Nah ini kesalahan fatal. Ya, jadi teman-teman sekarang yang mungkin bacanya masih kurang, ya udah pagi-pagi itu diusahain. Pagi-pagi ataupun habis maghrib minimal baca Quran. Ya, walaupun teman-teman mungkin masih scroll Instagram, masih scroll TikTok. Ya, jadi ingat ya ibadah itu penting karena apa? Teman-teman ketika fokus kepada dunia, maka dunia ini tidak akan bertahan lama. Begitupun juga kita nyari pasangan hanya sebatas dunia, nggak bakal bertahan lama. Kita nyekrol IG, nyekrol TikTok, nggak akan bertahan lama. Menemukan yang viral, info bola, nggak bakal bertahan lama. Tetapi ketika kita fokus kepada akhirat, kita fokus kepada hadis, kita fokus kepada tafsir, itu nggak ada batas pensiun. Teman-teman hafal hadis tadi satu, bisa dipakai beberapa kali, bisa disampaikan ke setiap orang. Gitu. Jadi pesan aku di sini, ya pesan saya di sini, jangan ya terlepas dari majelis ilmu agar teman-teman itu bisa tahu mana sesuatu hal yang baik dan teman-teman bisa menyadari bahwasanya ternyata sekarang orang-orang yang taat, ya orang-orang yang menerapkan syariat itu adalah orang-orang yang rangka. Bahkan sekarang teman-teman, yang lebih sedihnya apa? Ternyata banyak orang-orang yang menyerang orang-orang yang menerapkan agama apapun syariat. Ya. Teman-teman tahu salah satu hadis, ya. Salah satu hadis yang memakai apa? Isbal. Ya, dan memakai celana di atas mata kaki. Itu orang-orang yang memakai celana di atas mata kaki, bukan berarti dia itu salafi. Oh, dia itu teroris, bukan. Ya, mereka itu orang-orang yang menerapkan sunnah Rasulullah. Ya, orang-orang yang dia itu mungkin pakai apa? Dia itu jenggotan. Dia itu bukan teroris.
Tapi dia itu yang menerapkan tadi sunnah-sunnah Rasulullah. Nah sekarang ustadz-ustadz sekarang apa? Orang-orang yang jenggotan dikatain. Orang-orang yang memakai celana di atas mata kaki dibilang apa? Jadi ternyata yang memusuhi, yang membuat perpecahan itu bukan orang-orang yang menerapkan sunnah, orang-orang yang ikut kajian sunnah bukan, tetapi orang-orang yang tadi yang membeda-bedakan. Teroris, ini. Padahal apa? Kalau teman-teman buka hadis, ya, itu ada hadis tentang apa tadi? Ya tentang memelihara jenggot. Kalau kita belum bisa untuk memelihara jenggot, kita belum bisa untuk memakai celana di atas mata kaki, maka jangan celak, jangan menghina orang-orang yang sudah menerapkan sunnah-sunnah. Kan lucu. Kita mencintai Rasulullah, ya. Kita mencintai Rasulullah, kita mungkin benar-benar sayang kepada Rasulullah. Kita mengakui kita umat Rasulullah. Tapi ketika ada orang yang menerapkan, kita benci, kita cela. Ini aku jujur, aku bingung banget ya. Gitu. Kok bisa orang-orang berpikir seperti itu? Ya. Jadi di sini teman-teman, intinya jangan berhenti belajar. Karena kalau teman-teman berhenti belajar, ini nggak akan tahu. Bahkan bukan kalau misalnya orang-orang kafir yang dia itu mengatakan dia memusuhi orang-orang Islam, mungkin masih wajar lah. Wow, dia kok pakai ini, pakai gamis, masih wajar. Tapi yang sekarang teman-teman, yang sekarang menjadi bahaya bagi kita, bagi umat, sekelas ustadz, ya beberapa oknum-oknum, mereka itu membenci tadi orang-orang yang menerapkan syariat, orang-orang yang menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah. Katanya apa? Kita kan ini agama bukan agama Islam. Kita kan negara ini bukan negara Islam. Ngapain nerapin Islam? Ini yang salah. Ya. Jadi teman-teman di sini intinya belajar terus agama, belajar terus hadis, belajar terus tafsir. Agar apa? Agar kita tahu mana sesuatu yang benar dan mana sesuatu yang salah. Karena sekarang banyak orang yang dia itu membungkus suatu kemaksiatan dengan hal-hal agama. Jadi seakan-akan hal itu benar, padahal salah. Ya. Dan banyak orang yang ternyata membenci ataupun membuat kita benci kepada hal-hal yang berkaitan tentang masalah syariat ataupun yang terkait masalah sunnah-sunnah gitu. Jadi terus kita jangan berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kata Rasulullah seperti itu. Saya tinggalkan kalian tadi, saya wariskan kepada kalian Al-Quran dan As-Sunnah. Agar kita apa? Agar kita tidak terjebak dari fitnah-fitnah. Makanya kenapa orang-orang banyak yang terdoktrin, oh ini teroris, wah ini. Kenapa? Dia tidak mempelajari hadis. Ya. Dia tidak mempelajari hadis. Coba dia buka hadis. Oh, Rasulullah pernah melakukan seperti ini. Gitu. Jadi di sini teman-teman, jujur, orang-orang yang menerapkan sunnah, orang-orang yang dia itu rajin sholat duha, rajin puasa, orang-orang itu yang berpakaian tadi pakai celana di atas mata kaki, ya, itu orang-orang tadi yang di atas ketaatan nih, orang-orang yang rajin ibadah. Ada orang rajin ibadah wajib. Nah, orang-orang yang dia itu melakukan amalan-amalan sunnah, dia itu di atasnya. Makanya kalau kita mau melihat orang, salah satunya apa? Dengan kita melihat, salah satunya nih, dengan kita melihat bagaimana ibadah sunnah dia. Oh, dia rajin puasa Senin Kamis. Berarti insya Allah, dia itu ketika Ramadan, dia itu rajin berpuasa Ramadan. Oh, dia itu rajin sholat sunnah, rajin sholat tahajud, rajin sholat duha. Berarti ibadah wajibnya, insya Allah, nggak bakal ditinggalkan. Jadi kalau kita mau melihat orang-orang bagaimana ibadah wajibnya, bagaimana dia itu dalam melaksanakan ibadah wajibnya, ketaatannya, kita lihat bagaimana dia melakukan amalan-amalan sunnah ataupun ibadah-ibadah sunnah. Nah, ya, mungkin cukup itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, mungkin nanti jika ada pertanyaan bisa, mungkin gak banyak-banyak ya, karena aku mau ikut pengajian juga. Tadi ada Ustadz Taki Malik sama Ustadz Fatur gitu. Mungkin udah mulai tapi nggak apa-apa. Ya, mungkin itu saja bisa aku sampaikan. Mau bertanya silakan. Mungkin ila dzimni syukron, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah, barakallahu fiikum.
jazakallah khair atas ilmu yang disampaikan. Semoga bermanfaat dan insya Allah menambah wawasan untuk kita semua. Untuk sesi penyampaian materi sudah selesai. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan lebih dulu untuk yang on mic, 1 orang perwakilan dan buka pertanyaan di kolom chat. Tafadholi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita masa lalunya itu kelam, begitu toh? Ada seorang wanita yang masa lalunya kelam. Itu diketahui oleh orang-orang. Itu sudah diketahui oleh orang-orang. Terus kita itu kayak didorong dalam hati untuk menikahi wanita itu. Sedangkan kan kita tuh dilarang menikahi begitu-begitu perempuan yang kita sudah tahu begitu toh. Yang Anda pernah dengar. Maka bagaimana itu Ustadz? Pertanyaan itu bagaimana? Wanita itu kan dulunya punya masa lalu yang kelam, sedangkan kita tuh terdorong dalam hati untuk menikahi wanita itu. Syukron. Ya, jadi ketika seorang perempuan itu mungkin memiliki masa lalu, ya itu tidak menjadi masalah kalau menurut aku. Ya, selagi dia itu benar-benar ingin berubah. Ya, karena orang itu tidak dilihat dari masa lalu. Ya, tidak dilihat dari masa lalu. Nah, memang benar ketika seorang laki-laki itu ingin memilih seorang perempuan, maka pilihlah perempuan yang baik agamanya. Karena kenapa? Karena nanti anak yang terakhir itu akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Ketika tadi ibunya itu adalah ibu yang taat. Makanya ada seorang ustadz bilang gini. Ustadz atau siapa? Ketika seorang laki-laki, ya dia itu menikahi ataupun dia itu memasukkan bahasanya air mani ya ke seorang perempuan tadi, bahkan sampai melahirkan, ya maka ternyata ketika sudah lahir bayi tersebut, ya maka bapaknya itu resmi menjadi siapa? Bapaknya itu resmi menjadi bapaknya ini resmi menjadi bapak dari anaknya tersebut. Begitupun juga sebaliknya, ketika seorang perempuan itu ternyata dimasuki sesuatu tadi air mani dari seorang ketika seorang laki-laki itu memasukkan mani kepada seorang perempuan dan ternyata melahirkan seorang anak, ya maka ternyata anak itu akan termasuk anak itu akan ditetapkan sebagai anak dari istrinya tersebut. Jadi maksudnya apa? Maksudnya gini intinya. Mungkin agak sedikit ribet ya. Maksudnya gini, ketika seseorang itu ternyata menikahi seorang perempuan yang mungkin baik, ya, maka ketika dia nanti memiliki anak itu insya Allah akan baik. Tetapi ketika seorang laki-laki itu menikahi seorang perempuan yang mungkin kurang dalam agama, maka tadi anaknya juga akan kurang agamanya. Begitupun juga sebaliknya, ketika seorang perempuan memilih seorang laki-laki yang baik agamanya, maka ketika lahir seorang anak, maka anaknya akan baik gitu. Dan bahkan ada juga yang menyatakan gini, keimanan itu tidak bisa diwariskan. Jadi ada yang bapaknya ustadz tapi anaknya datang nggak sholat, ada yang bapaknya bukan ustadz tapi anaknya rajin sholat. Nah, berarti apa teman-teman? Dalam hal seperti ini, memang di dalam kehidupan kita itu boleh diberikan kebebasan. Jadi benar, laki-laki itu boleh kalau bisa memilih perempuan yang baik agamanya. Tetapi ketika memilih perempuan yang belum baik agamanya, itu nggak masalah. Tapi ingat tadi, harus terima konsekuensi. Maksudnya apa? Kalau misalnya perempuannya ini berjanji, saya akan rajin sholat, saya akan berubah, ya. Maka itu, ya kalau teman-teman mungkin bisa menerima konsekuensinya apa? Seandainya kalau ternyata dia tidak sesuai dengan apa yang dia katakan, seandainya dia itu ternyata tidak berubah, bisa nggak menerima konsekuensi tersebut? Karena sekarang susah teman-teman, ngajak orang buat sholat, nyuruh orang buat sholat itu susah. Kalau dulunya dia jarang sholat, ya akan terbiasa nggak sholat. Ya, kalau mungkin dia itu ada, dan kita banyak menemukan ada orang dulunya dia nggak sholat, terus tiba-tiba
ketika ingin mendekati pernikahan dia itu rajin sholat. Nah, biasanya ketika setelah pernikahan itu akan balik lagi. Akan balik apa? Akan balik gak suka sholat gitu. Jadi kalau misal mau memilih, ya memilih itu tadi kuncinya pilih perempuan yang baik. Tetapi ketika ada perempuan yang tadi mungkin memiliki masa lalu yang buruk, bahkan sampai orang-orang lain pada tahu, itu nggak masalah. Ya karena masa lalu itu bukan menjadi suatu masalah, tetapi harus bisa terima konsekuensi. Ketika ternyata ketika laki-laki itu mendidik perempuan yang taat dengan perempuan yang mungkin masih baru belajar, masih baru hijrah, itu mungkin berbeda. Berbedanya apa? Berbedanya mungkin agak sedikit lebih banyak tenaga untuk mengajarkan perempuan yang bisa dikatakan baru hijrah. Tetapi memang kuncinya apa? Kuncinya itu dinurut. Sekarang ada juga perempuan-perempuan yang dia itu mungkin taat, tapi ternyata sama suaminya nggak nurut karena saking pinternya. Jadi kayak, wah suami saya apa sih, baru ilmunya seberapa, ngaji seberapa udah nyuruh-nyuruh. Ada perempuan seperti itu. Ada juga perempuan yang dia itu mungkin agamanya masih kurang, bahkan baru hijrah. Tetapi ketika diajak, ketika diperintahkan oleh suaminya, itu mudah untuk diarahkan. Ya. Tetapi jangan sampai kayak gini. Udahlah, saya cari perempuan yang baru hijrah aja, enggak semudah itu. Enggak semuanya perempuan seperti itu. Ya. Kalau laki-laki ketika dia itu berpandangan kepada perempuan seperti itu, mungkin lebih mudah untuk diarahkan karena perempuan itu hakikatnya itu menyesuaikan. Jadi kalau suaminya baik, insya Allah akan ikut baik. Tapi kalau laki-lakinya yang buruk, ketika perempuan milih laki-laki ya, milih calon suami, nggak apa-apa. Dia teman ceweknya banyak, nggak apa-apa. Dia itu mungkin nggak suka sholat, nanti bakal berubah. Tak jamin, ya susah, ya nggak mudah. Kenapa aku bisa mengatakan seperti ini? Aku banyak menemukan kasus-kasus yang dia itu kata saudaranya gini, kamu tuh dia tuh orang kayak gini loh, dia tuh orang kayak gini. Tapi yang namanya perempuan itu kan biasanya ngeyel ya. Orang kalau udah sayang, udah suka kan, udah jatuh cinta ngeyel. Dia pasti bakal berubah kok. Ternyata apa? Setelah pernikahan beberapa minggu, beberapa bulan bisa ranjang. Setelah pernikahan cerai. Mau mencari karena apa? Tadi tidak merubah sikap seorang laki-laki. Karena laki-laki ini adalah pemimpin. Tetapi untuk merubah seorang perempuan itu insya Allah mudah. Insya Allah. Karena perempuan itu menyesuaikan. Perempuan itu ngikut kepada suaminya gitu. Jadi ya itu pilihan Anda gitu. Tapi memang lebih baik cari perempuan yang baik agamanya. Kadang kasihan kan ada perempuan udah jaga ketaatan, tapi laki-lakinya malah milih perempuan yang agamanya kurang gitu. Jadi itulah mungkin itu. Baik Ustadz, bisa tambah sedikit? Ya. Misalnya kita sudah menikah, dia tuh berjanji di awal kalau dia tuh bakal berubah mengikuti kita begitu, berubah jadi baik. Tapi setelah sudah menikah, dia mengingkari janji itu, apakah wajib kita menceraikan dia? Ya, itu tergantung. Iya. Itu tergantung pilihan siapa itu? Itu tergantung pilihan teman-teman. Ya, itu tergantung pilihan teman-teman. Misal teman-teman udah ada apa ya bahasanya, udah ada kayak perjanjian gitu ya, perjanjian di awal gitu. Perjanjian di awal misal kalau dia nggak mau berubah, ya apalagi hal ini lebih terkait masalah syariat. Contoh terkait masalah sholat, ya kamu sekarang nggak sholat, ya kalau saya bakal nikahin kamu, ya kalau kamu mau berubah, kalau kamu mau dikasih tahu. Tapi kalau kamu nggak sholat, kalau kamu misal tadi nggak membuka aurat terus dia menutup, tapi kalau kamu nanti bakal membuka aurat lagi, saya bakal cerain. Itu hak teman-teman. Asal tadi lebih ke perihal terkait masalah syariat, ya. Tetapi kalau misal kayak kamu sekarang nggak bisa masak, ya kamu kalau nanti habis nikah nggak mau belajar masak, saya bakal cerai. Ini salah teman-teman, ya salah. Bahkan kalau aku terkait masalah cerai, ya aku masih kurang paham jujur terkait masalah orang harus dicerai. Tapi kalau itu berkaitan tentang masalah syariat, itu hak teman-teman, ya. Apalagi ketika perempuan mendapati suaminya nggak sholat, perempuan mendapati suaminya itu dekat dengan perempuan lain, nah itu kan melanggar syariat, ya, melanggar syariat.
Ya orang suaminya aja nggak ngasih nafkah aja, kadang banyak yang dicerain, ya. Apalagi masalah sholat, gitu. Jadi kalau misal terkait seseorang itu dalam segi kekurangan dalam segi dunia, ya dia itu mungkin bahasanya sering tidur gitu ya. Dia itu mungkin belum bisa masak, ya mungkin udah wajarin saja lah. Bahkan sebenarnya tugas di rumah itu sebenarnya lebih dibebani kepada seorang laki-laki. Nyuci baju, nyetrika, masak itu sebenarnya laki-laki. Tugas perempuan apa? Nurut gitu. Makanya bukan berarti oh perempuan itu nyuci, perempuan itu masak, enggak. Tugas perempuan itu nurut. Ketika diperintahkan oleh suami, dia nurut. Gitu. Jadi ya itulah. Kalau misal teman-teman mau ada perjanjian di awal, ya itu hak teman-teman. Tapi lebih baik, ya ini yang aku tahu ya, yang aku tahu dari segi hal ini. Tapi lebih baik teman-teman lebih diperhatikan. Karena sekarang aku banyak menemukan kok, ya perempuan-perempuan yang dia itu menginginkan laki-laki yang baik, perempuan-perempuan yang dia itu menginginkan laki-laki yang taat, perempuan-perempuan yang dia itu pengen berubah, tapi kenyataannya banyak, nggak cuma satu dua orang kalau nggak salah, banyak, ya. Seiring berjalannya waktu, ya ternyata dia lebih memilih seorang laki-laki yang, ya tadi, ya lebih ngasih perhatian kepada dia, gitu. Makanya kalau perempuan itu melihatnya dari perasaan, melihatnya dari kenyamanan, orang-orang yang ngajak pacaran akan menang, teman-teman. Gitu. Jadi itu kembali lagi ya ke kamu sendiri ya. Misal nanti pernikahan perjanjiannya mau gimana, intinya ada perjanjian di awal. Makanya kan ada tuh kalau teman-teman mungkin sering mengikuti pernikahan, itu kan ada perjanjiannya gini. Ketika suaminya itu jarang tidak memberi nafkah, tidak memberi makan sebanyak berapa hari gitu, aku lupa. Itu ada perjanjian kayak talak apa cerai gitu, aku kurang memperhatikan. Pokoknya teman-teman kalau menikah kalau dengerin orang ijab kabul bisa ada perjanjian-perjanjian seperti itu, gitu. Ya mungkin itu bisa lebih ditanyakan ke lebih ahlinya terkait masalah mungkin muamalah zaujiyah, yang dimana mungkin pembahasannya itu terkait masalah pernikahan, karena mereka ustadz-ustadz yang seperti itu mungkin lebih pakarnya, gitu. Ini kalau yang itu cuman yang aku tahu. Jadi jangan sampai tadi aku sudah menyampaikan jawaban, udah mandek gitu kan, nggak mau nanya-nanya lagi. Tetap tanya, lebih banyak tanya ke orang-orang yang yaitu ahli dalam bidangnya, gitu. Baik, Zokron. Ustadz, makasih atas jawabannya. Ya, afwan. Ya, barakallahu fikum wa jazakallah khair atas jawabannya. Saya lanjut ke pertanyaan kolom chat, izin ya Ustadz. Dari pertanyaan ini, saya gabungkan dari pertanyaan peserta Ukti Gita, Dia, Fuji, dan Mursiam, karena pertanyaannya nggak beda jauh, hampir sama. Pertanyaannya, bagaimana cara agar kita bisa mengontrol iman kita yang turun, dan apa yang harus kita lakukan agar kita tetap semangat untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tafadhal masykuran. Ya, teman-teman mungkin pernah mendengar salah satu cerita yang dimana ada sebuah kapal, yang kapal ini ternyata ada beberapa rayap, sekitar ada satu beberapa, atau membuat lubang kecil. Tapi ternyata para awak-awak kapal di situ meremehkan rayap di situ. Wah, ini rayapnya kan cuma sedikit. Wah, ini rayapnya kan nggak banyak. Nah, ternyata apa teman-teman? Ternyata dari meremehkan hal seperti itu dapat membuat lubang yang sangat besar. Dan ternyata ketika lubangnya sudah besar, ini susah untuk diperbaikin, susah untuk ditambal. Nah, ini dalam segi apa? Dalam segi permasalahan dunia. Nah, apalagi dalam segi permasalahan maksiat. Yang dimana maksiat ini bukan hanya dalam segi dunia, tetapi apa? Setan itu mendukung perbuatan tersebut. Makanya apa? Bagaimana agar iman kita itu stabil? Pertama, ya kita harus istiqomah di dalam kebaikan. Yang pertama, ya teman-teman sering ngaji, teman-teman puasa sering puasa. Makanya ada di salah satu hadis, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya masyarul syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Ya masyarul syabab, wahai pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ya apabila ya kalian itu
apabila kalian itu sudah mampu menikah, maka menikahlah. Ya. Wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Dan barang siapa ya yang belum mampu untuk menikah, misal kayak hartanya itu dia belum cukup, finansialnya belum cukup, materialnya belum cukup, ilmunya belum cukup. Tapi kalau ilmu bisa dipelajarin lah, bisa dikembangin bareng-bareng. Ya. Maka ketika dia itu belum mampu untuk menikah, dia itu belum siap untuk menikah, maka berpuasalah. Karena puasa akan menjadi perisai bagi kita. Nah, ternyata apa teman-teman? Ya, ternyata ini yang aku rasakan. Ya, aku alhamdulillah. Ini aku cerita aja ya. Ya, mungkin ini salah satu hal ya, mungkin menjadi wasilah. Ya, aku tuh mungkin banyak di sini tuh banyak cewek-cewek di kampus itu banyak. Ya, bahkan ada beberapa mungkin dulu teman organisasiku yang tiba-tiba kayak mungkin ngajakin ke mall. Ya, tapi aku nggak mau. Sekarang siapa cowok yang gak mau ngajakin ke mall sama cewek? Biasanya kan cowok duluan yang ngajakin. Bahkan dulu juga ada cewek yang ngajakin ke mall, ya, cewek ngajakin ke mall makan es krim, bahkan sampai mau dibayarin. Ya, tapi aku tidak membuka celah itu. Ya. Jadi pertama, kita itu harus istiqomah di dalam ketaatan, dalam ibadah, khususnya ibadah sunnah, sholat duha. Ya, kalau bisa, ini sebagai pengingat bagi diri aku pribadi juga. Puasa Senin Kamis. Ya, minimal apa? Tadi sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Nah, terus yang di satu sisi ketika kita menjaga di dalam ketaatan, jangan terlepas dari dua orang tua. Kita tetap, ya Allah, kita meminta kepada kedua orang tua kita untuk apa? Untuk diberikan keistiqomahan. Jadi dua orang tua itu penting. Ya. Bu, doain agar saya baik-baik saja, agar saya itu rajin ibadah, agar saya itu terhindar dari maksiat lain. Karena dua orang tua itu mustajab, teman-teman. Yang ketiga, jangan sampai membuka celah kemaksiatan. Makanya ada kisah yang dimana ada orang, dia itu dulunya berbuat maksiat, dia itu udah tobat, udah hijrah, tapi ternyata dia itu merasa bahwasanya dia itu bisa mengajak teman-temannya. Dan pada akhirnya ketika dia mengajak teman-temannya, dia itu terjerumus kepada kemaksiatan. Bayangin. Dia menganggap bahwasanya saya itu bisa ngajak teman-teman saya sholat nanti. Ternyata apa? Ternyata karena dia niatnya baik, ya, dia hanya sendiri ke tempat temannya yang dirinya berbuat maksiat. Pada akhirnya apa? Dia itu terjerumus di dalam kemaksiatan. Sampai akhirnya dia itu mati dalam keadaan tadi. Setelah bersetubuh dengan perempuan, yang dimana perempuan ini diperintahkan sama teman-temannya untuk menyetubuhi si laki-laki tersebut. Ya, naudzubillah. Makanya jangan sampai membuka celah sedikit kemaksiatan. Karena ketika sudah membuka celah sedikit kemaksiatan, itu akan susah untuk ditutup. Ya. Ya, intinya seperti itu teman-teman. Jadi ada 3 poin, tetap istiqomah dalam ketaatan, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dijaga diri kita. Terus minta doa kepada kedua orang tua kita, terus jangan membuka celah kemaksiatan, kayak jarang ngumpul. Aku dulu ngumpul pernah mungkin beberapa kali di luar hal-hal penting, ya, tetapi aku keseringan ngumpul. Kalau ngumpul dengan mungkin perempuan itu organisasi ya, rapat gitu. Jadi kita perhatikan, karena memang sekarang tuh kuliah itu kayak kerja kelompok bareng, rapat kadang bareng. Ini yang membuka celah, ya. Jadi yang bikin aku miris gini, seharusnya kita itu kuliah itu kan mendapatkan ilmu kita semakin tinggi. Kenapa banyak orang yang di itu kuliah malah rusak, malah pacaran, malah kenal dengan lawan jenis, malah dekat gitu. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Ya mungkin itu saja untuk jawabannya. Aduh. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallah khair. Pertanyaan perwakilan terakhir, Ustadz, izin untuk bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita tidak khusyuk dalam mengerjakan ibadah, bagaimana caranya agar kita selalu rajin dan khusyuk dalam beribadah? Tafadhol masykur. Bagaimana caranya khusyuk? Ya, makanya teman-teman mungkin pernah mendengar i'malidun ya ka'annaka apa ya? I'malidun ya ka'annaka anta pokoknya gini. Hiduplah, lakukanlah pekerjaan dunia kalian seakan-akan kalian itu hidup selamanya.
Ya. Dan lakukanlah ibadah kalian, laksanakanlah ibadah kalian seakan-akan kalian itu mati esok hari. Karena ketika orang ibadah, dia itu wah, saya besok mati. Bahkan ada salah satu ustadz, bukan hanya besok mati, saat itu juga mati. Maka dia akan ibadah dengan sebaik-baiknya, akan khusyuk. Terus ada salah satu hadis juga, yang dimana hadis ini di dalam terkait bab tentang masalah keimanan. Ya, bab terkait masalah keimanan yang dimana imannya iman kepada seorang tentang masalah apa itu iman, apa itu ihsan. Nah, yang hadis ini mahwal ihsan, ketika itu ada seorang ada malaikat Jibril yang menyamar sebagai Arab Badu menanyakan kepada Rasulullah, mahwal ihsan. Kata Rasulullah apa? Al-ihsanu antuk minabi antabudullah ka'annaka taroh fa in lam takun taroh fa innahu yarok. Jadi ihsan itu ataupun ketika kita berbuat kebaikan, kita berbuat amal ibadah, kita berbuat ketaatan, kita menjalankan syariat, ya kita tuh beribadah kepada Allah. Nah kita ya seakan-akan kita itu melihat Allah, ya karena taroh fa in lam takun taroh fa innahu yarok. Ya seakan-akan kita itu melihat Allah. Tetapi kalau kita mungkin belum bisa untuk seakan-akan kita itu melihat Allah, maka kita anggap ya kita berpikirlah kita bahwasanya Allah itu melihat kita. Jadi kalau kita mungkin seakan-akan kita itu melihat Allah, kalau kalian itu tidak mampu, kalian itu mungkin belum bisa sampai ke situ, maka seakan-akan Allah itu melihat kita. Kalau kita seakan-akan Allah itu melihat kita, kita mungkin mau berbuat kemaksiatan, kita berpikir kita mau melakukan amal ibadah, kita melakukan amal ibadah dengan sekusyuk-kusyuknya gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan poinnya. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallah khair atas semua jawabannya. Baik, untuk sesi tanya jawab kami cukupkan. Selanjutnya ke closing statement. Dipersilakan kepada Ustadz untuk memberikan kata-kata motivasi ataupun nasihat kepada kita semua, terkhususnya anak muda zaman sekarang. Ya, pesan aku buat teman-teman semua, ya tetap jaga dalam ketaatan. Intinya gini, mungkin kalau aku banyak mengatakan A, B, C, D, aku mengatakan banyak beberapa kata-kata mutiara, mungkin pengaruhnya itu kurang. Ya mungkin, ya. Pesan aku cuman teman-teman sering ikut kajian. Ya intinya gitu. Teman-teman sering ikut pengajian, entah pengajian offline ataupun pengajian online. Sekarang itu banyak kita bisa mempelajari di YouTube. Kalau teman-teman offline nggak ada. Karena sekarang susah ya kita menemukan kajian-kajian tuh yang membahas tentang masalah akidah, tentang masalah tauhid, tentang masalah hadis, gitu, tentang masalah kisah-kisah para sahabat. Jadi kalau teman-teman sulit untuk mencari kajian, kita sekarang mudah, diberikan akses, diberikan kemudahan untuk kita mencari ilmu. Jadi pesan aku, jangan lepas dari kajian. Karena kalau teman-teman itu lepas dari kajian, maka teman-teman ya udah. Ya bahkan orang yang sering ngaji pun ketika sudah tidak ngaji lagi, itu akan goyang. Tapi kalau teman-teman istiqomah dalam pengajian, insya Allah teman-teman akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk, dan mana yang harus dilakukan. Mungkin itu. Oke. Tapi udah ditutup soalnya. Assalamualaikum gitu. Ya, Masya Allah, syukron. Jazakallah khair. Baik, selanjutnya yaitu doa. Lagi-lagi kami persilakan kepada Ustadz untuk memimpin doa. Tafadhol mashkur. Ya, sebelum kita mengakhiri materi pada malam hari ini, mari kita berdoa semoga kita selalu diberikan keistiqomahan, semoga kita selalu diberikan ketaatan, semoga kita selalu dijaga dari kemaksiatan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'mahu wa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha min indaka ala darajat wa tuballighuna biha salghayah min jami'il khairat fil hayati wa badal mamati innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilzul mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana
taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.